Halo guys, kembali lagi di channel Mika Hiskia dengan saya bapaknya Mika Hiskia. Kebetulan ini lagi benerin plafon dan sekalian aja benerin instalasi listrik. Jadi instalasi listriknya ini rusak dari kamar mandi, gudang, kamar pembantu, dapur sampai garasi itu turun semua. Kenapa? Karena instalasi rumah ini ditanam di dak, nih, langsung di semen, tuh, langsung ditanam. Nah jadi ada korslet kayaknya. Nah di video ini sebenarnya saya hanya pengen kasih tahu kenapa pemasangan saklar itu pemasangan saklar kabel power itu selalu ke saklar dulu. Nah ini dia. Kenapa kabel power selalu ke saklar? Oke, kenapa nggak langsung ke lampu? Jadi pemasangan kabel ke saklar dulu itu satu untuk keamanan, dua untuk kepraktisan kalau pemeriksaan instalasi listriknya. Kalau untuk keamanan itu kalau kita ganti lampu, walaupun ini kita off, seandainya kita kasih loadnya ke langsung lampu, itu akan tetap ada arus ke situ. Kita takutnya nanti pas ganti atau benerin rumahnya atau ganti lampu itu nggak aman karena kabel arus ke situ. Nah itu kenapa pertama kabel load, kabel arus harus ke saklar. Kedua, kalau dia kabelnya langsung ke saklar, ke itu kemana tuh, ke lampu yang disangkutkan, nanti kalau contohnya ini tuh, itu langsung pasang ke situ. Nah di dak itu dia bocor, terus nampung air di bagian terminalnya, terus ada kotoran, dan itu akan dia akan pasti mengalirkan arus dan bisa panas dan bisa menyebabkan kebakaran. Jadi makanya tidak disarankan narik kabel load langsung kabel arus ke terminal lampu. Jadi harus ke saklar. Jadi dari sisi kepraktisan juga, nanti kalau misalnya lampunya rusak nggak nyala, yang diperiksa dulu ini switchnya, saklarnya, ini arusnya ngalir apa enggak. Kalau arusnya nggak ngalir, berarti masalahnya di sebelum kabel ini, bukan di sini masalahnya. Kalau misalnya ininya bermasalah, ya berarti itunya yang diganti. Itu jadi kenapa dia dipasang kabel load ke saklar. Nih juga nih guys, kabel loadnya ke saklar ke sini, nggak langsung ke atas, nggak langsung ke situ, bahaya nanti pemeriksaannya ya pengganti. Ini juga tuh, ini langsung ditanam ke dak semua. Ini yang kayaknya permasalahannya di situ tuh, itu dia ditanam di situ kayaknya. Waktu dibongkar itu dia ada rayap-rayap di sambungannya, ada tanah-tanah. Nah di situ dia ada air, harusnya listriknya dinyalain, panas, habis panas korslet ya, untung nggak kebakar itu guys. Jadi instalasi listrik jangan sembarangan. Nah ini kita pakai terminal ini untuk membagi ya, jadi biar praktis di atas. Ini kita bikin pakai terminal listrik. Ini untuk yang netral,
ini untuk yang load. Nah, sebelum dipasang ke atas itu pastikan dulu dia itu memang terhubung kayak gini ke sini. Nyambung kabel itu kan dia biasanya dikupas, dipelintir-pelintir, digulung ya. Nah, untuk bikin praktis dan aman, ini kita pakai terminal ini aja, pakai terminal. Nah, ini terminal load, khusus load saya buat. Ini terminalnya untuk netral ya. Nah, ini kita pasang gini biar tiap titik itu terhubung. Setelah itu kita pastikan apakah setiap titik ini nyambung atau enggak. Kita pastiin pakai multimeter ya, dia nyambung. Oke, ini dia. Tadinya di sini langsung dari duct ke bawah. Kalau dia rembes bisa bahaya. Nah, ini akhirnya saya pakai terminal. Nanti saya selotip lagi, saya lakban lagi biar aman. Oke. Oke guys, sekarang ini setelah selesai dipasang, ini dia. Kita pasang pakai terminal. Dia pembagiannya di sini. Yang biru itu kita power. Ya, sekarang kita mau coba dulu, tapi kita cobanya pakai arus DC aja, dia nggak ke strom. Mau lihat polaritasnya bener apa enggak. Oke. Ini dia, kita pakai adaptor 12 volt. Mau lihat rangkaiannya oke apa enggak. Colokin adaptornya. Nah, baru kita cek pakai multimeter. Pakai multimeter kita lihat. Ini multimeternya. Ya. Nah, nih kita lihat yang biru kan kita kasih load. Biru kasih load berarti hitamnya netral. Kita colokin, ini nggak nyetrum karena dia DC. Kita lihat dia ada nggak di stop kontak. Ada. Berapa dia? 15 volt. Itu adaptor 12 ya. Kenapa muncul 15? Oke. Itu udah 15. Kita coba switchnya. Lampu, saklar lampu. Kita masukin ground. Mana nih? Itu dia. Nggak kelihatan. Sama kita ke lampu upper switch. Ini dia. Ini kita colokin lampu setelah power, ini hitam. Ini groundnya kita ngambil dari sebelahnya. Kita cek dia ada. Kalau kita offin, lampunya off. Oke, dia mati. 0. Ini 0. Ini ada. Ini multimeternya habis baterai ya, mau habis baterai jadi dia nggak akurat. Mana nih? Nah, itu dia. Oh, ini tanda mau habis baterai. Iya, jadi tadi di sana masangnya salah. Ini kan harusnya nggak negatif nih. Ini negatif. Loadnya karena di sana terbalik masangnya. Tapi karena adaptor salah sih. Tapi ini hanya untuk ngecek doang. Dia jalan apa enggak. Kalau yang ground, yang lampu itu negatif, kita masukin ke sini. Itu negatif. Dia nyala. Kalau instalasi listrik guys, biasanya itu kabel jalur utama itu dia pakai kabel 2,5 yang mana ini tuh. Dan kabel utamanya pakai 2,5. Habis itu kalau dia dicabangin itu boleh pakai yang 1,5. Dicabangin yang kecil-kecil gini, ini pakai 1,5 aja. 2 kali 1,5 atau 3 kali 1,5 itu.
Karena kabel power utama itu bawa arus banyak, mau dibagi-bagi. Ini biar nggak panas. Oke. Ini lagi rusak, tapi caranya gitu guys ya. Biar tahu dia salurannya bener apa enggak. Nah itu dia terminal yang dipasang. Oke guys, itu dulu sekilas video instalasi listrik rumahnya, sebagian perbaikan. Jangan lupa subscribe channel Mika Hiskia ya guys, biar Mika Hiskianya semangat, bapaknya juga semangat. Oke, hati-hati kalau pegang listrik, jangan sampai ke strum. Pastiin MCB power yang utama off. Bye.